Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Hari ini aku mau ajak teman-teman untuk bahas lagi firman Tuhan yang sudah dibawakan minggu lalu yang berjudul tentang When the King is Your Father. Di sini teman-teman ada perjanjian lama dan perjanjian baru, di mana perjanjian lama ini adalah janji dan juga persiapan Allah untuk menyelamatkan manusia. Jadi sebelum Allah menciptakan manusia ke dunia ini, ternyata Allah juga sudah mempersiapkan keselamatan untuk kita sebagai manusia yang diciptakannya. Dan bagaimana janji Allah pada saat itu, ya dimana janjinya, pengenapan janjinya itu adalah melalui Yesus Kristus, dimana Allah yang sama di sini adanya perjanjian yang berkembang teman-teman, dari hukum kepada kasih karunia, dari bayangan kepada kenyataan di dalam Kristus, yaitu keselamatan kita. Di sini ada perjanjian lama dan perjanjian baru, bagaimana Allah itu di perjanjian lama dan bagaimana Allah itu di perjanjian baru. Di perjanjian lama, Allah itu adalah kudus, besar, agung, dan sering terasa jauh. Lalu ada hukum yang berkuasa, kita juga datang kepada Tuhan, aksesnya sangat terbatas teman-teman, jadi kita cuma bisa datang kepada Allah pada saat itu hanya lewat bait suci dan juga imam. Nah, lalu di perjanjian baru terjadi penggenapan, di mana pada akhirnya Allah ini dapat kita sebut sebagai Bapa, di mana Dia memiliki hati Bapa yang dekat, rindu dekat kepada anak-anaknya, dan juga ada kasih di situ, dan kita bisa mengenal Dia secara pribadi. Lalu hukuman kita lagi sudah tidak berkuasa karena sudah ditanggung oleh Yesus, dan kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Bapa yang ada di surga. Markus 1 ayat 15, di sini ada ayat firman Tuhan teman-teman. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita akan bahas satu persatu teman-teman, di mana waktunya telah genap. Ini berarti semua janji Allah tentang kedatangan Mesias akan datang dan dimulai dan tergenapi melalui kedatangan Yesus. Lalu kerajaan Allah sudah dekat, di mana kerajaannya ternyata adalah Yesus itu sendiri teman-teman, yang sudah datang ke dunia ini. Bukan cuma datang ke dunia ini aja, tapi juga datang ke dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, dan juga memerintah di dalam kehidupan kita. Lalu bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita tidak mungkin bertobat kalau kita nggak percaya sama Injil. Jadi kita harus bertobat melalui Injil sehingga kita bisa memiliki hidup yang selaras dengan Tuhan, bahwa kita dikasihi dan bisa hidup di dalam Tuhan. Kasih Bapa teman-teman, aku mau sedikit cerita tentang kasih Bapa ini. Bagaimana kasih Bapa terimplementasikan di dalam kehidupan Yesus teman-teman. Pada saat Yesus datang ke dunia ini, Dia datang bukan cuma memberitakan kabar baik saja, tetapi Dia juga bisa memulihkan orang yang sakit. Dia juga memberikan pengampunan kepada orang yang berdosa. Aku mau ajak teman-teman untuk melihat beberapa orang yang mengalami kasih Bapa ini di dalam Alkitab. Yang pertama adalah seorang yang penyakit kusta, di mana penyakit kusta ini adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh orang-orang, dan juga orang yang terkena penyakit kusta ini tidak bisa disentuh teman-teman. Orang pada saat itu sangat nggak mau menyentuh orang yang terkena penyakit kusta, karena ini juga najis secara hukum agama teman-teman. Lalu kita bisa lihat di sini pada saat Yesus sedang berkhotbah di antara orang banyak teman-teman, Yesus melihat orang yang terkena sakit kusta ini, lalu bagaimana Yesus mengimplementasikan kasih Bapa kepadanya, yaitu Yesus datang kepadanya, lalu Ia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang tersebut. Dan bukan cuma menyentuh orang tersebut lalu sembuh dan pulih, tetapi juga Dia memberikan pelukan yang tulus dari Bapa untuknya. Lalu ada juga kisah dari seorang yang mengalami kerasukan setan, dari mana setelah itu Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau, lalu tiba di daerah Gerasa. Di sana mereka bertemu dengan seorang pria yang kerasukan. Keluarga dan masyarakatnya sudah menyerah akan kesembuhan pria yang kerasukan ini, dan akhirnya ia merasa terasingi, dia juga merasa tersesat dan juga hancur.
Lalu Yesus, kita bisa lihat bagaimana juga Yesus memiliki hati seorang bapa yang dimana Yesus tidak menghindarinya, dan di saat semua orang takut dan menjauh darinya, Yesus justru malah datang mendekatinya. Di sini Yesus memiliki hati seperti seorang bapa yang mendekati anaknya yang sedang menderita. Lalu setelah itu Yesus kembali dan bertemu dengan Yairus. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat pada saat itu, di mana anaknya sakit, sedang sekarat, teman-teman. Dia datang kepada Yesus untuk meminta kepada Yesus datang ke rumahnya dan memulihkan anaknya. Tetapi di tengah perjalanan, Yairus dan Tuhan Yesus bertemu dengan seorang wanita yang mengalami sakit perdarahan selama 12 tahun. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk sembuh, teman-teman, tapi dia nggak sembuh juga. Nah, karena ketidaksembuhannya itu akhirnya ia mendengar akan kisah Yesus yang sudah menyembuhkan banyak orang. Dia datang kepada Yesus lalu dia diam-diam menyentuh ujung jubah Yesus pada saat itu, dan seketika itu penyakitnya sembuh. Nah, pada saat wanita ini memegang ujung dari kain Yesus pada saat itu, Yesus berhenti karena merasa ada yang menjamahnya dan kuasanya keluar dari dirinya. Dan Yesus bertanya kepada muridnya siapa yang menyentuhnya, tetapi yang didapat murid-muridnya malah bingung, teman-teman. Dan pada akhirnya wanita ini dengan gemetar dia datang kepada Yesus dan mengakui bahwa dialah yang menyentuhnya. Tapi dia nggak dimarahin Yesus pada saat itu, dan Yesus juga tidak menyalahkannya, tapi justru Yesus menyambutnya dengan hangat, bahkan memanggil wanita ini anakku. Di sini kita bisa lihat ada kasih Bapa, teman-teman. Ia dipulihkan secara tubuh, secara jiwa juga dipulihkan karena kasih seorang Bapa yang ada di dalam diri Yesus. Lalu kita balik lagi ke seorang putri dari seorang Yairus ini, bagaimana seorang Yairus ini juga berharap kepada Yesus untuk Yesus juga menyembuhkan anak perempuannya, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa ia juga sudah mencoba segala hal sama seperti apa yang dilakukan wanita yang mengalami perdarahan 12 tahun untuk anaknya bisa sembuh. Tapi yang ada keadaan anaknya semakin parah, dan harapan satu-satunya adalah Yesus, sehingga akhirnya dia datang mencari Yesus. Di mana di sini ada kasih Bapa juga yang diimplementasikan di dalam Yesus, di dalam diri Yesus, teman-teman. Yairus bukan hanya menemukan mujizat, tetapi juga dia menemukan hati seorang Bapa, yang dimana ada seorang Bapa yang datang memeluknya di dalam kelemahannya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman, di sini aku ada sedikit kesaksian tentang diriku, bagaimana aku menjalani kehidupan pelayananku dulu, di mana aku pelayanan sudah sangat merasa memberikan apa yang terbaik di dalam diriku, tapi di situ ada rasa ingin aku dianggap, ada rasa ingin aku dilihat oleh gereja. Nah, tapi pada saat itu, pada saat aku mendapatkan satu penolakan dari teman-teman gereja aku, itu membuat aku marah kepada Tuhan dan tidak melayani Tuhan lagi selama 7-8 tahun. Lalu setelah 7 tahun berlalu, akhirnya aku memberanikan diri lagi kembali untuk melayani Tuhan di gereja. Nah, di gereja yang ini di Muda aku mendapatkan satu penerimaan, bukan cuma penerimaan di situ, teman-teman. Di situ juga aku merasakan ada kasih. Lalu aku juga melihat ada kasih Bapa di situ, dimana kenapa aku bilang ada kasih Bapa di sini, kegagalanku dalam pelayanan yang dulu tidak membuat Tuhan berhenti untuk aku bisa memberikan pelayanan lagi kepada Tuhan. Jadi aku melihat ada kasih Bapa yang memberi aku kesempatan untuk melayaninya lagi. Bahkan aku di sini juga dimuridkan, dan melalui pemuritan ini Tuhan menuntun aku bagaimana aku bisa melayaninya dengan hati yang baik, dengan hati yang benar. Ini ada statement, teman-teman, gaya hidup kerajaan surga bukan tentang melakukan supaya mendapatkan, tapi melakukan karena telah mendapatkan segalanya di dalam Kristus. Seperti kesaksian aku tadi, dimana kita bukan lagi melakukan untuk kita bisa mendapatkan apa yang kita mau, tetapi kita melakukannya karena kita sudah mendapatkan semuanya di dalam Kristus, yaitu di dalam kematian
Kristus, yaitu keselamatan, hidup kekal, teman-teman. Jadi kita sudah mendapatkannya, dan aku harap kita bisa memberikan yang terbaik di dalam memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Aku sudah selesai, teman-teman. Nanti kita akan ketemu lagi di breakout room dan bahas ini lagi lebih dalam di breakout room. Terima kasih.